Pemirsa, 3 lembaga survei merilis sigi terbaru terkait elektabilitas Capres-Cawapres 2024. Paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka secara konsisten unggul jauh dibandingkan dua paslon lainnya. Bagaimana trennya? Setali 3 uang, survei teranyar yang dirilis Poltreking Indonesia Jumat siang juga menunjukkan masih terbukanya peluang Pilpres satu putaran. Menurut Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi menjadi variabel penting yang akan ikut menentukan gelaran Pilpres akan berlangsung satu putaran atau dua putaran. Ada 3 variabel yang harus dicermati. 1, cermati tingkat kepuasan kepada Presiden Jokowi. Kalau tingkat kepuasan pada Jokowi tiba-tiba dalam sebulan terakhir menaik signifikan, maka ada potensi Pilpres terbuka satu putaran. Karena pemilih akan bergabung ke memilih Prabowo Gibran paslon nomor 2. Cermati basis-basis Jokowi. Apakah migrasi dari Ganjar ke Prabowo ini eksodusnya terus migrasinya semakin besar. Tapi kalau sudah mulai makin melandai, maka potensi 2 putaran lebih besar. Poltreking juga merekam elektabilitas Prabowo Gibran mencapai 46,7%, unggul signifikan dibandingkan Anies Muhaimin yang mendapat 26,9%. Disusul Ganjar Mahfud di angka 20,6%, dengan margin of error. Kaget lihat hematnya Grab Unlimited. Dilangsungkan 1 hingga 7 Januari ini, tren elektabilitas paslon nomor urut 2 terus menanjak usai penetapan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Lantas bagaimana Prabowo Gibran mempertahankan posisi di puncak dan bahkan mempertebal selisih suara? Serta mampukah dua paslon lainnya mengejar ketertinggalan? Masih ada waktu kurang dari 1 bulan lagi menuju hari pencoblosan. Ya, selamat malam Mas Hanta. Ini kan kalau Poltreking sendiri menyebut ada 3 variabel yang kemudian bisa menentukan apakah kita akan pilpresnya 1 putaran atau 2 putaran. Apakah mungkin 3 variabel ini kemudian dalam waktu tadi sekitar 20 hari betul-betul signifikan, Mas Hanta? Ya, saya kira waktu yang kurang dari 1 bulan ini dalam politik sangat mungkin terjadi. Apalagi misalnya ada sesuatu isu, ada program atau gimmick politik atau apapun yang meledak di publik, atau sebaliknya ada blunder politik yang kemudian bisa menggerus elektabilitas salah satu paslon. Jadi sangat mungkin ada perubahan dinamika, membuat dia 1 putaran atau justru membuat potensi 2 putaran semakin lebar. Jadi per hari ini memang datanya di survei Poltreking, mungkin mirip dengan beberapa lembaga survei lainnya, yang kita baca memang per hari ini belum ada 1 kandidat pun atau paslon pun yang bisa melampaui 50% per 1. Artinya potensi Pilpres berlangsung dalam 2 putaran, per hari ini datanya lebih terbuka 2 putaran. Tapi potensi 1 putaran juga tidak tertutup. Paling tidak masih ada kemungkinan untuk misalnya tren kenaikannya bisa lebih tinggi lagi. Karena kalau kita lihat, kalau Pilpresnya dalam 1 putaran, maka sudah bisa diprediksi kan pemenangnya yang bisa menang di putaran 1 putaran itu hanya paslon nomor 2. Karena berdasarkan data kan yang paling mendekati angka 50% itu kan hanya paslon nomor 2, tinggal kurang dari 4%. Sementara paslon 1 dan 3 kan terlalu jauh. Nah, tetapi kalau misalnya 3 variabel tadi yang harus dicermati, 1, bagaimana tingkat kepuasan pada Pak Jokowi, karena ini berbanding lurus kepada pertumbuhan Prabowo Gibran, dan berbanding terbalik dengan Anies Muhaimin. Kalau kemudian dia naik, maka potensi Prabowo Gibran itu akan naik juga besar. Nah, berdasarkan data kan tingkat kepuasan Pak Jokowi itu stabil, tidak turun juga tidak naik. Itu juga menyebabkan kelihatan trennya tidak terlalu tinggi juga. Yang kedua tadi, bagaimana di basis Prabowo, apakah Pak menahan laju pergeseran atau migrasi ke basisnya Anies Baswedan, bagaimana pertarungan di sini kinerja Pak Prabowo ini, apakah bisa mengembalikan, atau yang ketiga faktor Mas Gibran, kinerja Mas Gibran bertarung dengan Mas Ganjar di basis Pak Jokowi. Kalau bisa meneruskan migrasi itu, maka Mas Gibran punya potensi untuk meningkatkan elektabilitas lagi. Tetapi kalau yang terjadi sebaliknya, maka potensi 2 putaran justru yang terbuka semakin besar. Karena misalnya Anies yang makin tumbuh. Santa, sebenarnya sentimen negatif atau sentimen positif sih biasanya lebih kemudian punya daya pengubah terhadap elektabilitas Capres-Cawapres ini, apalagi di hari-hari terakhir ini, Mas Hanta. Tentu saja kalau mau naik elektabilitas positif berarti harus sentimen positif. Karena itu debat ini bukan sekedar menang-menang dalam konteks
konteks apa, tapi kan memenangkan hati rakyat, memenangkan persepsi publik, mendapatkan simpati publik. Karena itu siapapun yang akan defensif, ofensif, yang menyerang harus terukur, yang diserang tidak boleh reaksioner juga. Yang harus diukur adalah respon publik. Jadi menurut saya memang kalau misalnya pilpres dalam satu putaran seperti saya katakan tadi, tapi kalau 2 putaran juga sudah bisa relatif agak konklusif bahwa yang masuk di putaran kedua ada Prabowo Gibran yang pertama, yang kedua antara Ganjar dan Anies. Tapi di data terakhir kami itu Anies relatif lebih terbuka karena tren elektabilitas Anies Muhaimin itu lebih positif ketimbang Ganjar yang trennya turun. Jadi kalau 2 putaran potensi Prabowo Gibran versus Anies Muhaimin relatif lebih besar ketimbang Prabowo berhadapan dengan Ganjar. Nah, bagaimana dengan peta putaran kedua? Masih bulan Juni, dinamika masih banyak dinamika. Kalau datanya memang Prabowo Gibran relatif lebih terbuka untuk menangkan pertarungan, tapi kalau pilpresnya masih 6 bulan, lain cerita lagi. Jadi, poin saya selain 3 faktor yang harus dicermati, yang juga melihat dinamika tinggal 6 bulan ini, kurang dari 1 bulan ini, Stephanie, adalah satu, kinerja performa elektoral kandidat. Bagaimana di debat, bagaimana di sosialisasi dan seterusnya, itu penting. Yang kedua, apakah ada isu, ada program yang kemudian bisa diledakkan, kemudian itu masuk ke relung hati publik, ke masyarakat dan seterusnya. Ditambah mesin-mesin harus bergerak dengan efektif. Dan satu lagi penting, selain sosialisasi terakhir, kalau ada blunder politik itu juga bisa merubah konstelasi politik. Sepanjang itu tidak ada, maka trennya bisa kita jadikan sebagai pegangan untuk membaca kemungkinan tren ke depan. Per hari ini 2 putaran masih terbuka ketimbang 1 putaran. Jadi sentimen negatif atau sentimen positif sama-sama masih bisa berefek begitu ya, Mas Hanta. Tanya ke Mas Hanta Yuda, gimana Mas Hanta? Ya, memang suara akumulasi ya di sana kalau kita membedah. Kalau kita ini kan diskusinya berangkat dari 2019 ya, Pak Iwan maupun Pak Wiyadi tadi bicara tentang basis 2019. Kalau dilihat dari data survei, pemilih Pak Jokowi 2019 itu bergeser. 3 bulan yang lalu masih ke Ganjar Pranowo, sekarang semakin terkonsolidasi ke Prabowo Gibran. Sejak Gibran menjadi wakilnya Pak Prabowo, itu sudah cross di data survei kami terakhir itu sudah dominan ke Prabowo Gibran, pemilih Pak Jokowi sebenarnya. Lalu pemilih Pak Prabowo sendiri itu masih terbelah ya ke Anies Baswedan dan juga ke Prabowo. Nah, jadi saya kira sebenarnya tidak sepenuhnya semuanya terbelah lah. Jadi di suara Pak Prabowo itu gabungan pemilih Pak Prabowo, pemilih Pak Jokowi itu banyak di pasangan paslon 2. Sementara di basis Pak Prabowo itu pertarungan antara Prabowo dan Anies. Gitu kira-kira bacanya, separuhnya. Kemudian separuh di pemilih Pak Jokowi itu juga diambil oleh masih ada di Ganjar. Jadi terbelah di sana. Karena itu kalau kita bicara wilayah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah terutama, itu kan pertarungan antara Ganjar dan Prabowo. Dan per hari ini Pak Ganjar semakin tergerus, sudah semakin mepet jaraknya dengan Pak Prabowo, semakin menguat di Jawa Tengah. Begitu sebaliknya di basis Pak Prabowo seperti Jawa Barat, Sumatera. Nah, Mas Anies itu berpotensi menggerus, memangsa pemilih Pak Prabowo di 2019 yang lalu. Jadi di sana variabel 2019-nya kalau kita mau melihat prostabulasi. Yang kedua, dilihat juga dari yang pendukung dan kontra Jokowi. Dari yang approval rating Jokowi kan sekitar 76, 77, 78%. Itu juga mayoritas ke Prabowo. Baru ke Ganjar agak jauh jaraknya, sudah dominan ke pasangan Prabowo Gibran. Sementara yang tidak puas itu ke Anies Baswedan. Karena itulah saya katakan relasinya berkorelasi terbalik dan berbanding lurus. Kalau tingkat kepuasan pada Pak Jokowi naik, kemungkinan besar Prabowo Gibran yang akan naik. Anies tertahan laju kenaikannya. Kalau berbasiskan tadi ya, basis pada Pak Jokowi. Tetapi kalau sebaliknya ternyata turun, itu kabar baik buat Anies Baswedan. Dan potensi 2 putaran semakin besar seperti saya katakan tadi. Jadi bergantung dengan data tadi, maka sebenarnya saya ngomong dari penantang dan incumbent sekarang. Ini kan seolah seperti Prabowo Gibran itu seperti incumbent. Selain elektabilitas yang paling tinggi, kemudian ada Pak Jokowi di sana, Menhan juga dan seterusnya, ini kesannya ada incumbent. Karena itulah Pak Wihadi pasti menginginkan seperti SBY 2009 yang lalu, menang dalam 1 putaran dengan 3 pasang. Itu mimpinya paslon 2, wajar. Nah, mimpinya Mas Anies itu mimpinya di DKI supaya Pilpres dapat dalam 2 putaran. Begitu ya Pak Iswan?
biarkan runner up dulu nomor 2 di putaran pertama, lalu bisa menang di putaran kedua. Jadi Anies kalau ingin memenangkan pertarungan, dia punya 2 lawan, lawannya Jokowi. Bagaimana upaya mengerus tingkat kepuasan pada Jokowi? Kedua, Pak Prabowo, apakah mampu mengerus basis Pak Prabowo? Karena lebih mungkin mengambil basis Pak Prabowo dari basis Pak Jokowi. Sementara Pak Wihadi, kalau Prabowo Gibran ingin satu putaran, sama kinerja 3 orang. Pak Jokowi meningkatkan performa pemerintahannya, misalnya BLT-nya makin banyak, nah itu hati-hati itu Pak Iswan, kalau BLT makin kencang. Nah, itu Karena efeknya justru sebaliknya nanti ke 01 ya. makin tinggi ya. Haji Parabi bisa ukur itu. Yang kedua, kinerja Pak Prabowo juga. Apakah Pak Prabowo berhasil mempertahankan basisnya supaya tidak diambil oleh Anies? Syukur-syukur bisa mengambil balik. Dan ketiga, kinerja Gibran untuk berebut dengan Ganjar di basisnya Jokowi. Kalau 3 orang itu kinerjanya tergantung. Kinerja 3 orang itu yang kuat atau Anies dengan strateginya masing. Makin panas ini ya menjelang 20 hari karena udah saling mangsa suara masing-masing. Jadi harus betul-betul dijaga pemilihnya masing-masing 01 maupun juga 02. Kita sebenarnya ingin lebih banyak lagi berbincang tapi sayang